Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Fani Rahmawati dari jurusan D3 Farmasi Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai alat HPLC atau High Performance Liquid Chromatography, yang artinya yaitu suatu metode pemisahan molekul dengan media cair yang diberikan tekanan tinggi. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip kerja, fungsi kerja, dan prosedur kerjanya. Langsung saja kita ke materi pertama, yaitu prinsip kerja alat HPLC. Prinsip kerja alat HPLC ini yaitu pemisahan analit berdasarkan kepolarannya. Alatnya itu terdiri dari kolom sebagai fase diam dan larutan tertentu sebagai fase geraknya. Materi selanjutnya yaitu fungsi dari alat tersebut. Alat HPLC yaitu untuk menentukan atau mengukur atau menganalisa kadar suatu bahan pada suatu sampel. Sampelnya itu dapat berupa obat, makanan, atau obat herbal. Selanjutnya yaitu ada bagian-bagian HPLC dan fungsinya. Yang pertama ada solvent organizer HPLC, yaitu untuk menghilangkan pengaruh gelembung gas atau mengurangi fluktuasi tekanan yang menyebabkan baseline conditioning tidak bisa tercapai. Yang kedua ada high pressure pump HPLC. Pompa HPLC ini merupakan komponen yang paling penting dari instrumen yang satu ini. Kemudian yang ketiga ada auto sampler HPLC. Fungsi autosampler pada HPLC ini sangat penting, terlebih jika memiliki banyak sampel yang akan dianalisa. Lalu yang keempat ada column oven HPLC, yaitu untuk menjaga suhu atau temperatur pada range tertentu. Yang kelima ada detektor UV vis HPLC. Pada detektor UV vis HPLC ini, mekanisme pengukuran dan hasil pengukurannya itu dalam bentuk grafik. Selanjutnya adalah cara menggunakan HPLC atau prosedur kerja pada alat HPLC. Yang pertama, siapkan sampel dan lakukan pengecekan kabel ke sumber daya listrik. Yang kedua, nyalakan komputer lalu buka atau double klik ikon software HPLC. Yang ketiga, perhatikan pipa atau selang outlet sudah terletak pada penampung yang benar. Yang keempat, sebelum dan sesudah menggunakan alat ini, pastikan sudah melakukan pencucian kolom, agar kondisi kolom tersebut selalu dalam keadaan bersih dan tidak tersumbat. Pastikan juga membuka katup tekanan sebelum melakukan pembersihan kolom. Yang kelima, lakukan setting method pada software HPLC, yaitu mengenai aplikasi, komposisi, dan waktu injeksi. Yang keenam, operasikan instrumen untuk mendapat baseline yang stabil. Yang ketujuh, pastikan tidak terdapat gelembung pada cairan fase gerak. Yang kedelapan, setelah baseline didapat, bisa dimulai memasukkan sampel. Kemudian yang kesembilan, detektor akan menangkap data dari sampel dan menampilkannya di software. Yang kesepuluh, save atau print hasil pengukuran tersebut. Setelah di-print hasil pengukurannya, keluarkan vial dan auto sample. Kemudian selanjutnya lakukan pembersihan kolom. Lalu matikan instrumen sesuai dengan alur yang ditetapkan, matikan komputer dan cabut sumber daya, lalu tutup HPLC dengan cover atau case lain untuk mencegah debu dan kotoran menempel. Berikut adalah bagian-bagian HPLC. Yang pertama, solvent organizer HPLC. Yang kedua, high pressure pump HPLC. Yang ketiga, auto sampler HPLC. Yang keempat, column oven HPLC. Kemudian yang terakhir, detektor UV vis HPLC. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih karena telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.